Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai hari ini, sampai detik ini kita masih dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat panjang umur, sehat jasmani rohani, dan tentu saja nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri karunia Allah, nikmat Allah ini, Allah akan menambahkan dengan nikmat-nikmat berikutnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin sedang rahimakumullah. Dan kesempatan yang penuh berkah ini khotib berwasiat, khususnya pesan wasiat ini disampaikan untuk pribadi khotib dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada suatu hari nanti ketika tidak lagi berguna, tidak ada lagi gunanya harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan qalbun salim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salaha salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ini terdapat segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal darah ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati atau al-qalb. Hadirin rahimakumullah, hati adalah raja dan anggota tubuh adalah pasukannya. Hari ini tanpa kita sadari banyak dari kita yang sibuk merawat
dan menjaga raga, menjaga badan jasmani, memperhatikan penampilan dan mengejar dunia hingga lupa merawat hati. Akibatnya hati kita seringkali terasa gersang, terasa hampa dan berat untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan ibadah kepada Allah, pengabdian pada Allah SWT. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, bagaimana tandanya hati itu mulai sakit atau mati. Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam menjelaskan salah satu tanda matinya hati seseorang adalah hilangnya rasa sedih ketika tertinggalnya suatu amal ibadah dan tidak adanya penyesalan ketika melakukan dosa. Untuk itu hadirin rahimakumullah, marilah kita obati hati kita masing-masing yang gersang ini dengan 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, mari kita perbanyak istighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat atas dosa-dosa yang mungkin sering kita lakukan tanpa terasa, tanpa kita sadari. Yang kedua, marilah kita mengingat kematian, bahwa kematian tidak menunggu harus tua, tidak menunggu harus sakit. Betapa banyak masih muda meninggal, betapa banyak yang sehat bugar meninggal. Apabila telah datang waktunya, maka tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Itulah kematian. Di antaranya untuk mengingat kematian adalah dengan sering-seringnya kita berziarah kubur, melihat orang-orang yang dikubur. Hari ini kita menguburkan orang, suatu saat kita yang dikuburkan. Hari ini kita mengangkat jenazah saudara kita, mungkin suatu saat kita pun yang akan mengangkat jenazahnya. Oleh karena itu, dengan ziarah kubur akan merenungi bahwa waktu kita di dunia ini adalah sangat singkat, tidak lama, dan yang lama adalah kehidupan setelah dunia ini, yaitu hari akhirat, di yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah. Kemudian obat selanjutnya mengobati hati yang gersang adalah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran, berusaha memahami artinya. Karena Al-Quran adalah obat penawar dan cahaya bagi hati yang gelap. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Marilah kita semua bermuhasabah, melakukan introspeksi diri kita perbaiki hati kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan hati yang bersih kita akan menghadap Allah dengan selamat. Kita menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, maka kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Semoga Allah SWT melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam kebaikan hingga akhir hayat masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.